Kasus yang terjadi pada Tom Lembong ini awal mulanya adalah kasus Tom Lembong ini mulai diusut ketika tahun 2024 bulan Oktober, ya, karena diduga Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi di dalam kasus impor gula. Baru-baru ini kita melihat dan mendengar informasi bahwa salah satu mantan Menteri Perdagangan yang bernama Thomas Trikasih Lembong atau yang sering dikenal sebagai Tom Lembong ini dari sekian bulan menjalani proses persidangan sampai tiba pada saatnya kemarin itu divonis bersalah dengan putusan dengan pidana penjara 4,5 tahun. Sehingga muncullah berbagai macam pendapat dan juga kontroversi di luar sana. Ya pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Tom Lembong divonis 4 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Sidang vonis hari ini telah berlangsung sejak pukul 2 siang hari tadi dan baru saja diputuskan pada kurang lebih pukul 17.40 sore hari ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak menikmati keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan berupa material gitu ya, dalam hal ini uang gitu ya, kemudian bisa dihukum gitu ya, bisa dihukum pidana. Nah, memang ini situasi yang memang tidak lazim di dalam setiap tindak pidana korupsi. Biasanya motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun yang terjadi berdasarkan fakta persidangan bahwa kasus yang terjadi pada Tom Lembong ini awal mulanya adalah kasus Tom Lembong ini mulai diusut ketika tahun 2024 bulan Oktober, ya, karena diduga Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi di dalam kasus impor gula, gitu ya. Dengan penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong mengajukan keberatan, melakukan upaya permohonan pra peradilan karena dianggap bahwa kebijakannya tersebut sudah benar, bahkan mendapatkan afirmasi dari Presiden pada saat itu. Namun upaya pra peradilannya gagal dan ditolak oleh hakim, sehingga berlanjut pada persidangan dan terakhir Tom Lembong dinyatakan bersalah melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Meskipun katanya Tom Lembong itu tidak mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi dengan kebijakannya tersebut dianggap menguntungkan pihak yang lain. Sehingga dalam hal ini juga ada tersangka atau terdakwa lainnya, sekira itu ada sekitar 9 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa gitu, yang ikut terlibat di dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan Tom Lembong ini. Memang ini adalah putusan yang sudah diputuskan oleh majelis hakim berdasarkan keyakinannya bahwa Tom Lembong pun menurut keyakinan hakim itu terlibat meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi menguntungkan orang lain gitu dengan tindakannya tersebut gitu ya. Nah, karena kenapa di dalam rumusan pasal Undang-Undang Tipikor di pasal 2 ayat 1 itu memang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun menguntungkan orang lain dengan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun. Meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi perbuatannya itu menguntungkan orang lain, itu pun dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, asalkan terpenuhi semua unsur yang ada di dalamnya. Akan tetapi upaya hukum itu masih tetap terbuka, gitu. Masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan seandainya Tom Lembong keberatan dengan putusan itu, maka bisa mengajukan banding di tingkat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Gitu.
Lalu bagaimana pendapat Sobat ISB terhadap perkara Tom Lembong ini? Apakah Tom Lembong itu layak untuk dihukum ataupun tidak? Silahkan komen.